Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janisah. Saya adalah salah satu siswi di Universitas Islam UIN Araniri. Saat ini saya sudah menduduki semester 3 di bidang ekonomi dan bisnis Islam, tepatnya pada prodi ekonomi syariah. Nah, saya akan membagi sedikit ilmu pengetahuan tentang tokoh filsafat Islam. Salah satu pemikiran filsafat menurut Al-Kindi. Nah, pasti tidak asing lagi buat kalian tokoh filsafat Islam yaitu Al-Kindi. Saya akan memaparkan sedikit riwayat hidup Al-Kindi. Nama lengkapnya Abdul Yusuf Yakub bin Isa bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ashad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah dari keluarga kaya dan terhormat. Ia berasal dari kabilah Kindah, termasuk kabilah terpandang di kalangan masyarakat Arab dan bermukim di daerah Yaman dan Hijaz. Al-Kindi menganut paham Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Selain belajar filsafat, ia juga menekuni dan ahli dalam ilmu astronomi, ilmu ukur, ilmu alam astrologi, ilmu pasti, ilmu seni musik, meteorologi, optika, kedokteran, politik, dan matematika. Penguasaannya terhadap filsafat dan disiplin ilmu lainnya telah menempatkan ia menjadi orang Islam pertama yang berkebangsaan Arab dalam jajaran para filosof terkemuka. Karena itu pula dinilai pantas dalam menyandang gelar Failasuf al-Arab, filosof berkebangsaan Arab. Selanjutnya, sebelum mendefinisikan filsafat, Al-Kindi menegaskan akan pendapat menerima adanya perbedaan pengertian di setiap filosof. Baru kemudian Al-Kindi seperti yang dikutip oleh Sami Afifi menguraikan pemaknaan filsafat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari akar kata. Filsafat diartikan sebagai cinta terhadap kebenaran. Dari sisi yang kedua, diartikan sebagai cara menyamai Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia yang ingin menjadi manusia yang sempurna dan mulia. Yang ketiga, sebagai induk dari segala ciptaan. Selanjutnya, yang keempat, dia sebagai cara manusia mengenali dirinya. Dan terakhir, sebagai pengetahuan akan sesuatu hakikat yang abadi menyeluruh sesuai kemampuan manusia. Dan namun kemudian menyimpulkan suatu definisi yang jamani menurut Al-Kindi bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu. Nah, Al-Kindi mengarang buku-buku dan keterangan menurut Ibnu Al-Nadim. Buku-buku yang dituliskan berjumlah 241 dalam filsafat, logika, musik, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Corak filsafat Al-Kindi tidak banyak diketahui karena buku-buku tentang filsafat banyak yang hilang. Baru pada zaman belakangan ini orang menemukan kurang lebih 20 lebih risalah Al-Kindi dalam tulisan tangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran filsafat Al-Kindi. Terbagi 4. Yang pertama, pemaduan filsafat dan agama. Saya akan menjelaskan tentang pemaduan filsafat dan agama. Al-Kindi orang Islam yang pertama meretas jalan mengupayakan pemaduan antara filsafat dan agama atau akal dan wahyu. Menurut antara keduanya tidak bertentangan karena masing-masing keduanya adalah ilmu tentang keberanian. Sedangkan keberanian itu tidak banyak. Ilmu filsafat meliputi ketuhanan, keesaannya, dan keutamaan, serta ilmu-ilmu lain yang mengajarkan bagaimana jalan memperoleh apa-apa yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang mudarat. Yang kedua, filsafat ketuhanan.
Tuhan dalam filsafat Al-Kindi tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Tidak aniyah karena tidak termasuk yang ada di alam, bahkan ia adalah pencipta alam. Ia tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak mahiyah karena Tuhan tidak merupakan genus dan spesies. Tuhan adalah yang benar pertama dan yang benar tunggal. Yang ketiga, filsafat jiwa. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan tegas tentang roh dan jiwa. Bahkan Al-Quran sebagai pokok sumber ajaran Islam menginformasikan bahwa manusia tidak akan mengetahui hakikat ruh karena itu urusan Allah bukan manusia. Selanjutnya yang keempat, akal. Dalam jiwa manusia terdapat 3 daya yang telah disebut, salah satunya ialah daya berpikir. Daya berpikir itu adalah akal. Menurut Al-Kindi, akal dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama akal yang bersifat potensial, yang kedua akal yang keluar dari sifat potensial dan aktual, dan yang ketiga akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.